partai politik kita, sistem partai politik kita bersifat hierarkis. Untuk menentukan siapa calon kepala daerah itu ditentukan oleh Dewan Pimpinan Partai. Dalam hal ini Ketua Umum Partai. Maka kalau kita menganut prinsip pemilihan secara tidak langsung dipilih oleh DPRD, kalau ketua-ketua DPP sudah memutuskan calonnya, ini berbicara tentang oligarki, maka fraksi sebagai perpanjangan tangan partai, fraksi sebagai perpanjangan tangan partai itu yang memilih. Tinggal diinstruksikan dari atas, pilih Pak Priyo Budi Santoso. Berarti bukan DPRD yang memilih. Yang memilih itu adalah pimpinan partai politik pada tingkat atas. Itu yang kami katakan, mendorong penguatan oligarki dan politik. Dan politik uang bisa juga terjadi pada tingkat pemilihan DPRD. Selain melakukan kajian dan analisis peta permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah, pilihan fraksi PD Perjuangan agar pilkada langsung tetap dipertahankan juga berangkat dari argumentasi paradigma perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni memperkuat sistem pemerintahan presidensil dan prinsip kedaulatan rakyat. Terdapat benang merah konstitusionalitas sistem pemilihan presiden, wakil presiden, dan kepala daerah dalam rangka sistem membangun sistem pemerintahan presidensil dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Merujuk ketentuan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kami tidak perlu menyebutkan pasal-pasalnya karena kita sudah tahu benar. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan DPRD. Perubahan memberikan pembenaran konstitusional bahwa sistem pemilihan dan sistem presidensil, presiden, wakil presiden, dan anggota parlemen masing-masing dipilih secara langsung, mandat kekuasaan langsung dari rakyat. Selaras dengan makna tersebut, maka penafsiran terhadap ketentuan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, pasal 18 ayat 4, dapat merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 072073 tahun 2004 bahwa pada frasa dipilih secara demokratis salah satunya mempertimbangkan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Rumusan yang dipilih secara demokratis masih menurut pendapat MK yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam pilkada. Karena Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menetapkan pilkada secara demokratis, maka baik pemilihan langsung maupun cara lain harus berpedoman pada asas pemilu yang berlaku umum, yaitu mempertimbangkan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum terhadap makna dipilih secara demokratis. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Dan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karenanya pemaknaan terhadap frasa dipilih secara demokratis pada pasal 18 ayat 4 dalam kaitannya dengan frasa kedaulatan berada di tangan rakyat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar hendaknya dilihat secara sistemik dengan logika konstruksi konstitusi atau konsistensinya dengan peraturan sejenis. Dengan demikian, selaras dengan sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidensil, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, maka gubernur, bupati, dan wali kota yang didudukan sebagai kepala pemerintahan daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat, seperti halnya pemilihan anggota parlemen yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Kami ingin mengutip beberapa ketetapan MPR, Pak Ketua, yang belakangan ini agak terlewatkan dalam diskusi-diskusi kita membahas tentang undang-undang pilkada ini. Ya.
yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 5 tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Saya hanya mengambil beberapa poin saja. Dalam bab 4 arah kebijakan angka 6 disebutkan memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Identifikasi masalah poin 7 mengatakan begini: peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah dan dendam kelompok massa terjadi akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. Pada angka 8 dikatakan berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi yang menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Maka kondisi yang diperlukan adalah terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa. Jadi dalam ketetapan MPR, implikasi tentang pelaksanaan demokrasi tetap berpulang kepada proses pemilihan oleh rakyat. Itu beberapa catatan yang kami sampaikan, Pak Ketua. Jadi kami tetap konsisten tentang tidak satu paket, jelas bahwa konstitusi mengatakan gubernur, bupati, kepala daerah itu dipilih secara demokratis, berarti hanya gubernur dan bupati dan wali kota yang dipilih. Tentang larangan keluarga dari petahana, kami bisa melihat bahwa itu akan melanggar konstitusi kalau kita melarangnya, tetapi barangkali dalam kompromi tertentu kami dapat menerima bahwa istri saja yang dilarang. Dan uji publik, sampai saat ini kami masih berpendapat bahwa kalau kita meluluskan uji publik itu harus lulus dan tidak, itu bisa berbahaya karena panitia dapat menentukan siapa yang harus menjadi calon dan tidak calon. Kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lauli sudah fasih sekali itu dengan tradisi NU. Tapi mungkin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi bagus karena yang menyampaikan Dr. Lauli saya ikut terap-terapan, ikut senang. Terima kasih. Seterusnya saya persilahkan dari juru bicara fraksi PKS, Ustadz Hidayat Nur Wahid. Siapa yang ditugaskan? Ditugaskan kepada Pak Agus Purnomo, Pak Ketua. Pak Agus Purnomo, di manakah berada? Ya, siap Pak Ketua. Di belakang. Oh, silakan, di belakang sekali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Menteri Dalam Negeri dan para wartawan, kami tidak akan mengulangi lagi perdebatan semalam di pandangan mini fraksi, tetapi secara ringkas kami akan sampaikan dua hal. Yang pertama yang kita perbincangkan pada kesempatan sore hari ini adalah perbincangan yang mirip dengan amandemen kedua pada saat membahas tentang hal yang terkait. Salah satu yang menarik adalah bahwa usulan tentang klausa pemilihan secara demokratis pada usulan yang kemudian disepakati pada saat usulan tentang klausa pemilihan langsung itu juga muncul. Yang menarik dari landasan pokok kenapa klausa pemilihan demokratis dipilih pada saat itu tahun 2000 adalah bahwa apapun tata cara kita memilih kepala daerah, yang penting adalah semuanya untuk mencapai tujuan bernegara. Karena itu bagi fraksi PKS yang paling penting dari cara kita memilih adalah apakah tujuan bernegara lebih cepat dicapai dengan cara yang satu atau cara yang lain. Dua-duanya adalah absah. Kemudian yang keduanya Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, kami di
pesantren itu biasa baca buku-buku yang klasik-klasik begitu. Biasanya yang klasik itu indah. Salah satu yang klasik adalah bahwa ketika kita memilih satu metode, itu kita harus menetapkan tujuannya. Nah, ketika memilih pemilihan kepala daerah, tata caranya bagi kami sebenarnya yang ingin kita perbaiki adalah pertama pemimpinnya juga kita perbaiki, diislah begitu. Kemudian yang keduanya adalah rakyatnya juga diperbaiki. Kalau kata para ulama itu adalah islahir ra'i wa ra'iyah, memperbaiki rakyat, memperbaiki pemimpin, dan juga memperbaiki rakyat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita memperhatikan metode mana, teknik mana yang kemudian kira-kira pertama mempercepat tujuan bernegara kita tercapai, yang keduanya adalah yang kira-kira tidak menyebabkan pemimpin yang terpilih, bupati yang terpilih, wali kota yang terpilih, gubernur yang terpilih tidak rusak, rakyatnya juga tidak rusak karena money politik. Jadi kalau itu sudah terbukti di lapangan, nah berdasarkan tata cara berpikir itu, kaidah-kaidah klasik yang kemudian kita adopsi, kami berpandangan bahwa pemilihan lewat atau pemilihan langsung lewat DPRD lebih kecil resikonya, lebih memperbaiki para pemimpin kita di daerah, dan juga lebih memperbaiki rakyat kita di daerah, insya Allah. Karena itu fraksi PKS konsisten dengan pilihan sejak awal, kita memilih pemilihan secara demokratis lewat DPRD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Haji Agus Purnomo, sering dikenal Gus Pur, karena memang dari pesantren maka disebut Gus Pur. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Mas Catur Saptadi. Siapa yang ditunjuk? Mas Toto Daryanto, Sokong Yogyakarta Hadiningrat. Terima kasih. Sudah rekonsiliasi kah? Tidak ada Pak Toto? perlu direkonsiliasi. Oh, tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Sudah rekonsiliasi sejak sebelumnya dan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pimpinan DPR dan seluruh anggota paripurna yang terhormat, saudara menteri dan seluruh hadirin semuanya.